Baik, seperti yang kita ulas tadi di awal, Sobat El-Fadis, bahwa istilah tibu nabawi, Ustaz ya, ini tidak asing bagi sebagian masyarakat. Mungkin Antum bisa menjelaskan, Ustaz, setelah Nabi SAW wafat, tentunya literatur tentang tibu nabawi ini ternyata banyak sekali, Ustaz. Padahal, Ustaz. Wah, ini kisah tawilah, Ustaz. Panjang banget nih, jadi buku tersendiri. Kayaknya gitu, Ustaz. Seri. Barakallahu fikum. Alhasil tibun nabawi tersusun dari dua kata, at-tib sama an-nabawi. At-tib ini ilmu pengobatan, an-nabawi yaitu penyandaran kepada Nabi. Jadi ilmu pengobatan yang disandarin pada Nabi dengan ya'un nisbah, penisbatan kepada Nabi. Dan namanya tibun nabawi sebenarnya harus sesuai dengan dalil yang sahih. Sahih ya, betul-betul ini dari Nabi, katakan dari Nabi. Kalau kita mengatakan satu pengobatan refleksi tibun nabawi, ya akhirnya ya asal nisbah kan? Berarti tidak semua pengobatan adalah tibun nabawi. Iya, makanya masuk dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu ilan nar. Barang siapa yang dusta atas Nabi dengan sengaja, maka tempat kembalinya neraka. Maka ini bisa masuk dosa besar kalau kayak gini. Menisbatkan dikit-dikit tibun nabawi. Ya, tibun nabawi kalau disandarin dalil sahih, sharih. Nah, dan perkara sehat tadi ya, kalau dilihat dari pengobatan klasik dan modern, sebenarnya bisa kita kumpulin. Ya. Dan terus terang saya ingin ngangkat menguak pengobatan Arab klasik plus tibun nabawi. Karena di sana ada pengobatan Arab klasik, dia bukan tibun nabawi, seperti fasdu. Yang benernya nggak masuk tibun nabawi. Itu berbeda, Ustaz ya? Beda. Arab klasik dengan tibun nabawi itu berbeda. Ada yang klasik bisa masuk tibun nabawi, kalau thabit. Ada yang klasik tapi nggak masuk tibun nabawi. Seperti fasdu. Ibnu Qayyim menyebutkan khairu ma tadawaitun bihi al-hijama wal fasd. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ternyata riwayat Imam Bukhari nggak menyebutkan. Berarti ada salah sebut di situ. Nah, itu seperti itu. Dan konsep sehat sakit memang sangat penting, sampai Imam Nawawi berwasiat, Imam Syafi'i, imam yang madhab yang paling banyak dianut di negeri kita ini, sudah berwasiat, la taskunanna fil bilad alladhi laisa fihi alim yuftik an dinik wa yumbi'uka wa laisa fihi tabib yumbi'uka an maradi jasadik, katanya. Jangan kamu tinggal di satu negeri yang di situ nggak ada seorang alim pun untuk berfatwa tentang agama kalian. Dan gak ada seorang dokter pun yang mengabarkan tentang penyakit tubuh kalian. Ini penting memang, seorang alim dan seorang tabib. Dan kedokteran modern menyebutkan konsep apa itu sehat, apa itu sakit, disebutkan WHO dengan alat dokter modern. Adapun kedokteran Cina asik lagi nih. Dalam kitab mereka yang sudah dikarang ribuan tahun lalu, ya kan berabad-abad. Iya, berabad-abad. Huang Dinejing ini asyik sekali dan sangat masuk akal. Seperti yang disebutkan Ustaz Syafiq, masuk di sini. Sehat itu apa sih? Enak makan, enak tidur, enak perasaan. Masya Allah. Batinnya juga enak, Ustaz. Iya. Sekarang bilang, saya sehat. Sebelum makan, minum obat sakit mah. Saya sehat setelah makan, minum pengencer darah, Ustaz. Kolesterol. Kemudian, enak tidur. Ya. Jangan sampai tidur, harus minum obat penenang. Terus enak perasaan, itu penting. Di musim pandemi kayak gini, dia ketakutan berlebihan, panik berlebihan, menggerogoti diri dia. Dan itu sangat bahaya sekali. Dan memang kejiwaan pengaruh sama fisik. Di antaranya dalilnya apa? Seperti kisahnya Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf. Ya. Ketika Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 84, wa biyaddat aynahu minal huzni fa huwa kadzim. Dan kedua mata Nabi Yakub memutih karena apa? Sedih numpuk, takut numpuk, marah juga numpuk. Sedih berpisah dengan Nabi Yusuf sekitar 40 tahun. Kemudian takut ada malapetaka pada Nabi Yusuf. Kemudian marah pada saudara-saudara Nabi Yusuf yang mencelakakan Nabi Yusuf. Nah, ini menimbulkan apa akhirnya? Matanya buta, sudah disebutkan oleh Muqatil, sekitar 6 tahun buta. Dan kemudian dokter dari Mesir, ajibnya Ustaz meneliti, Ustaz, dokter modern zaman sekarang. Pasti kalau Allah nyebutin ini, pasti ada hikmahnya. Ternyata gara-gara sedih, adrenalin meningkat, insulin turun, gula darah naik, terjadilah katarak diabetik.
Sehingga kedua mata Nabi Yakub kena katarak diabetik. Itu subhanallah, kalau dibahas memang banyak hikmahnya. Adapun dari kedokteran Arab klasik disebutkan dalam Kamus Muhid, apa itu sehat, apa itu sakit. Kalau seseorang dalam kondisi seimbang, maka itu sehat. Masya Allah. Kalau dia keluar dari kondisi seimbang, maka dia sakit. Inilah masuk dalam konsep panas dingin. Masya Allah.